Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama dengan seluruh remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Trivena Karegesan. Merupakan jadwal pertukaran kadim seluruh penatua sewilayah Minawerot. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita arahkan hati kita dalam persekutuan yang beribadah saat ini, sambil kita tenangkan hati kita dan bawa hidup kita bersekutu kepada Tuhan. Diundang kita sekalian berdiri dan mari kita angkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dalam namamu kami sujud, dalam pemeliharaanmu kami beribadah, dalam tuntunanmu kami menyembah. Maka jadilah persekutuan beribadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus menyapa saudara-saudara yang beribadah kepadanya saat ini. Amin. Mari kita angkat pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat silakan duduk. Dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu segala isi hati kita. Dia tahu segala tindak dan perbuatan kita. Karena itu, marilah kita jujur, kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berterang kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Saat ini kami remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Trivena Karegesan mau mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kami selalu menyakiti akan Engkau Bapa. Saat ini kami mau mengaku akan semua kesalahan kami. Kiranya Engkau suci dan kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian, selidiklah akan daku ya Allah. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku.
kepada setiap orang yang dengan jujur mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kepadanya berlakulah janji anugerah Allah. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu saat ini. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biar kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar, itu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang senantiasa dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Adik-adik remaja dan pembina remaja, saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, yang merupakan pembacaan Sinode Gemiun sepanjang minggu berjalan ini. Kitab Yohanes 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama renungkannya. Shalom. Harus semangat dulu untuk adik-adik remaja dan pembina remaja yang ada di Jemaat Trivena Karagesan. Walaupun belakangan ini ibadah dalam kondisi yang seperti ini, tetapi tidak menghilangkan kerinduan kita untuk boleh datang bersama-sama, boleh meluangkan waktu kita untuk bersekutu bersama Dia, walaupun kita di rumah masing-masing, walaupun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik remaja dan pembina remaja, ketika seseorang diliputi gejolak perasaan yang kuat, ia melihat rutinitas melalui kacamata emosi. Bila sedang marah, apapun yang dilakukan, orang akan tampak salah. Bila sedang jatuh cinta, apapun yang ada pada sang kekasih tampak berkilau. Kalau adik-adik remaja pasti yang sekarang saat ini paling ada saja yang
Dorong bilang cinta monyet. Apa yang ada Pak itu cowok, apa yang ada Pak itu cewek, pokoknya semua sempurna. Sampai ada yang bilang tai gigi pun rasa coklat. Nah, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila sedang sedih, semua tampak sendu kelabu. Maria Magdalena pun demikian. Ia sedang dirundung duka. Ia berdiri di dekat kubur Yesus dan menangis. Di sana ia bertemu dengan dua malaikat. Anehnya reaksi mereka sangat biasa. Saat malaikat itu bertanya, Maria bukan seperti orang yang sedang berbicara dengan malaikat. Ia berkata, Tuhanku telah diambil orang. Bahkan Yesus sendiri pun menyapa, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menjawab tanpa menyadari kehadirannya. Ia menyangka yang menyapa adalah penjaga taman. Adik-adik remaja dan pembina remaja, dari narasi ini kita bisa belajar bahwa untuk bisa melihat Tuhan yang bangkit itu kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Maria saja ketika bertemu pertama kali dengan Yesus yang bangkit itu, Maria tidak mengenalnya. Bahkan Maria mengira Yesus itu sebagai penunggu taman yang mengambil mayat Yesus. Pada pertemuan pertama ini, pikiran Maria masih kacau benar. Maria bahkan meminta kembali mayat Yesus yang dia kira diambil oleh penunggu kebun itu. Hal itu menggambarkan bahwa pikiran kita yang belum bertemu dan melihat Yesus dengan baik dan benar akan membuat pikiran kita kacau dan hilang arah dan fokus. Orang yang belum bisa melihat Tuhan dalam setiap perjumpaan dengannya, baik dalam ibadah, pendalaman kitab suci, doa, dan persekutuan lainnya, akan mengalami kekacauan dalam berpikir dan bertindak. Betapa besar pengaruh kacamata emosi. Namun Yesus yang telah bangkit membuka mata Maria dengan menyambut namanya, Maria. Baru Maria terjaga dari keterpurukan perasaannya dan bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan yang membuat Maria Magdalena melihat Tuhan adalah perjumpaan kali kedua. Pada perjumpaan kedua itu, Yesus menyapa Maria, dan sapaan itulah yang menyadarkan Maria, sehingga mata hatinya terbuka dan mengenal Yesus secara pribadi. Maria lalu segera berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni. Sapaan Yesus itulah yang membukakan kembali kenangan Maria bersama Yesus. Sapaan itulah pula yang menyadarkan Maria akan kebutaannya pada pribadi Yesus. Padahal sudah sejak lama Maria dan Yesus berbincang-bincang, namun ia tidak melihat dan mengenal Yesus. Ada kalanya kita pun sering mengalami hal seperti Maria Magdalena. Kita sudah sering bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan Tuhan tentang pergumulan dan permasalahan hidup kita sehari-hari. Tapi kita merasa bahwa Tuhan telah salah prasangka. Dan kehadiran Yesus dalam pergumulan kita saat Yesus datang berbincang kepada kita melalui keluarga, hamba Tuhan, sahabat dan rekan-rekan kita. Namun kita tidak menangkap itu sebagai kehadiran Tuhan untuk menolong dan menyapa kita. Tetapi saat Tuhan datang menyapa kita secara personal atau secara pribadi, maka kita akhirnya tersadar bahwa Tuhan telah hadir dalam semua pergumulan hidup kita. Apakah kita sedang terpuruk begitu dalam hingga mata kita tertutup oleh kacamata emosi dan tidak mampu melihat Tuhan? Yesus rindu menyapa kita, bagaimana kita tidak? Dengan nama kita, bangunlah, lihatlah dengan mata hati yang bening.
Apapun ikatan emosi yang sedang memenjara kita, tegarlah karena Tuhan sudah bangkit. Ia bangkit bagi kita. Hadapilah pergumulan hidup dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan, agar seperti Maria, kita pun bisa bersaksi bahwa dalam kepedihan kita dapat melihat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan. Bagi yang berkenan memberi, baiklah ia memberi dengan sukacita, dan bagi yang belum dapat memberi, baiklah kita tetap bersyukur. Kita angkat pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berdalam kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan kami, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar dari Maria Magdalena Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang telah memenangkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan, besar kecilnya persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati persembahan itu agar dapat dikelola dengan baik guna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Bapa berdoa kami untuk organisasi pelayanan remaja Kebun Trivena Karegesan. Saat ini memberkati Penatua Alexandra Tumundo, komisi yang ada, bahkan pembina dan adik-adik remaja sekalian. Memberkati setiap program rencana Bapa dalam pelayanan. Biar kini Engkau memberkati agar semuanya dalam penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa bagi kami semua Bapa, biar kiranya dalam kondisi saat ini kami telah tetap memberikan waktu kami untuk-Mu Tuhan. Memberikan kami kesempatan untuk terus bergumul, memberikan kami kesempatan untuk boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik keadaan kami saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini berdoa kami untuk bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke pelosok desa, memberkati pemerintahan yang saat ini bersama Bapa mau berusaha untuk melawan pandemi COVID ini, juga bersama dengan para medis dan kami semua Bapa. Berikan kami kemampuan untuk boleh bersama-sama, bersatu hati pikiran kami, agar kami tetap bersatu untuk bersama-sama melawan pandemi COVID tahun 2019 Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, segala usaha kami biar Engkau memberkati agar pandemi COVID ini akan segera berakhir Bapa, dan kami boleh kembali beraktivitas secara normal. Kami rindu Bapa untuk bersekutu bersama dengan rekan-rekan kami yang lainnya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, memberkati bagi mereka yang positif terkena virus ini Bapa. Biar kini kesembuhan yang berasal daripada-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan senantiasa mereka boleh kembali beraktivitas bersama-sama dengan kami. Memberikan kesehatan dan kekuatan bagi para medis yang juga saat ini di garda depan untuk senantiasa mau berusaha untuk membantu mereka yang terkena positif virus ini. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan
kekuatan selalu, agar pemberian diri mereka dapat mempercepatnya untuk melawan virus ini Bapa. Bapa dalam Kerajaan surga memberkati kami, pribadi lepas pribadi kami, dimanapun kami berada. Berkati kami Bapa, memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Juga bagi orang tua kami, kakak beradik kami, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk setiap kali melihat berita atau apapun yang memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kami. Engkau jauhkan Bapa. Berikannya kami, walaupun kami di rumah, kami tetap terus berpikiran positif dan tetap terus boleh menjaga kesehatan kami Bapa. Bapa dalam Kerajaan surga, berdoa untuk gerejamu Bapa, juga yang saat ini menjadi dampak. Kami belum bisa bersekutu bersama-sama di gedung gereja, belum bisa bersama-sama mengadakan ibadah evangelisasi remaja. Biarkan Engkau melihat kerinduan kami Bapa, kami rindu untuk berjumpa bersama-sama dan melakukan persekutuan bersama Bapa. Bapa dalam Kerajaan surga, saat ini Bapa, masih banyak yang ingin kami pinta daripada-Mu, namun karena keterbatasan kami tidak dapat mengucapkannya secara rinci. Namun kami yakin dan percaya sebab itu keluar dari mulut kami, Engkau telah mengetahuinya Bapa. Biar kiranya Bapa, bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak-Mu. Seluruh kehidupan kami, remaja, pembina remaja, jemaat Ministry Karegesan, hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diundang kita sekalian berdiri. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pergilah dan berbuatlah dengan perkataan dan tindakan. Nyatakanlah firman dalam hidupmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah melingkupi kamu dengan kuasa-Nya. Kiranya Yesus Kristus memelihara hidupmu dengan kasih-Nya. Dan kiranya Roh Kudus menuntunmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah persekutuan kita saat ini. Tetap jaga kesehatan dan